Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar, saya dari program studi teknik perkapalan yang ada di Departemen Teknik Mesin. Nah, ini saya mengambil tema Review on Naval War Machine and Multi-Hull Resistant Characteristic. Nah, jadi tema ini saya anggap menarik karena kapal itu teknologi yang paling canggih itu ada di buat perang ya, buat perang, mesin perang ya. Jadi kalau kapal-kapal dagang itu, kapal-kapal lainnya itu, jenis kapal lainnya itu tidak begitu banyak teknologi yang ada di sana gitu. Nah, ini salah satu contoh di sini saya gambarkan ada contoh kapal perang ya. Di sini juga ada kapal induk ya, macam-macam tipenya. Nah, ini juga ada kapal selam juga banyak sekali jenisnya. Nah, ini juga nih salah satu kapal selam ya. Nah, di sini juga ada beberapa pengelompokannya, general aspek naval war machine-nya, yang segi service-nya itu ada beberapa tuh. Di situ ada kelasnya, ada top speed-nya, kurang lebih kalau kapal-kapal combat, kapal-kapal frigate, segala macam, itu di sebelah kanan tuh ada top speed-nya kira-kira berkisar berapa. Kenapa ada pembatasan itu ya? Karena itu terkait lagi juga dengan size-nya, stabilitasnya. Jadi kalau terlalu cepat juga kapal jenis itu juga nggak akan stabil. Jadi kira-kira berkisar segitu ya kira-kira. Nanti ada lagi kapal yang memang khusus untuk kapal cepat lagi. Nah, ini dari segi lain kita lihat tonasenya ya. Tonasenya berapa, lantas panjang maksimalnya juga berapa. Ini karena tadi kan awalnya saya mengatakan bahwa itu adalah story ya. Story artinya itu kita di kapal itu kita akan membandingkan kapal yang sudah ada gitu. Oke, ini juga beberapa ya bantuan-bantuan dari story itu. Ini kita hanya ingin mengetahui kira-kira berapa besar, berapa panjang, berapa cepat ya di tipe-tipe kapal. Nah, sekarang powernya ke resisten. Nah, jenis kapal itu yang paling penting itu bukan di atas ya. Ya di atas penting ya, tapi yang paling pertama dihitung itu bawahnya yang tidak kelihatan, yang di dalam air. Karena bangunan atas itu tergantung di bawah air ya. Jadi kalau di bawah airnya lambungnya itu lancip atau gemuk, tipe U, tipe V gitu ya. Nanti muatan di atasnya juga lantainya misalnya seperti kapal penumpang, dia 20 lantai ke atas. Nah, itu pemerataan muatannya juga harus ketahui. Jadi muatan dari atas itu dia harus titik center of gravity-nya di satu garis, dan dari bawah juga gaya air yang naik juga harus satu garis ya, yang namanya center of buoyancy-nya. Nah, kalau dia garisnya itu lurusnya tidak satu garis, dia akan timbul momen ya. Memang jadi kapal itu akan trim, akan miring, akan segala macam. Itu dalam keadaan stabil. Jadi kita merencanakan muatan di atas itu bersama-sama, kita mendesain juga di bawah air. Nah, di bawah air itu ada kapal yang lambungnya satu yang disebut monohull. Ada kapal yang lambungnya dua, yang katamaran, ada juga yang trimaran ya. Nah, ini kapal sangat terkenal, monohull, katamaran, trimaran. Itu katamaran dan trimaran itu buat kapal-kapal cepat. Dan kapal-kapal perang, kapal-kapal ferry, ya, roro ya, itu banyak lambungnya dua katamaran. Kenapa dua? Kenapa satu? Kenapa tiga? Nah, itu terkait dengan kecepatan. Nah, di sini juga kita lihat juga ada beberapa, saya tunjukkan bahwa aktual tipe di dunia yang ada nih, monohull itu untuk kapal-kapal apa-apa aja, yang katamaran dipakai untuk kapal-kapal apa aja, trimaran, dan other ya. Other tuh yang misalnya jet foil ya, segala yang lain-lain. Nah, katamaran itu bedanya apa? Ya tentunya kecepatan di sini. Ya, tapi dari segi perawatan segala macam, monohull mungkin lebih ini semuanya ada perhitungan-perhitungan, ada bisa dibanding-bandingkan semuanya cocok yang mana gitu. Nah, ini juga ada pembagian-pembagian tipe kapal ya menurut IRS ya. Ini tahun 2021, kapal yang terdiri dari macam-macam tipenya itu ke bawah, ada jenis macam-macam di situ. Itu juga pengetahuan buat kita itu kapal jenis itu tuh masuk kelompok yang mana gitu kapal itu ya. Nah, ini juga ya beberapa pengelompokan ada di sini. Ini yang John Constrat ya. Dia mengelompokkan seperti ini, monohull dan multi-hull seperti ini. Nah, ini adalah kita ingin berbicara aspek resisten, aspek hambatan. Ini penelitian ini dilakukan di Oceanographic Institute ya tahun 1952. Ini Hamilton yang meneliti. Jadi hubungan speed dengan
friction coefficient seperti itu. Jadi speednya makin tinggi, resistennya tuh menurun. Tapi di sistem perkapalan, hambatan itu dibagi dua. Hambatan gesek resisten itu dan hambatan residual, hambatan sisa dan lain-lain. Dan lain-lain itu adalah hambatan gelombang, hambatan olah gerak, dan hambatan segala macam yang ada, komudi atau segala macamnya. Tapi kalau friction resistance itu yang mempengaruhi hanya luas bidang basah. Luas bidang basah itu apa? Luas bidang basah adalah displacement, adalah muatan jadi ya. Muatan makin banyak, kapal itu makin besar, lambungnya itu yang dibasahi juga akan lebih besar. Nah, itu yang terkait dengan friction resistance. Nah ini friction resistance bisa kita kurangin beberapa cara. Ya. Nah, terus satu lagi hambatan sisa. Hambatan sisa itu dominan terhadap gelombang. Nah, itu juga bisa kita kurangkan. Gimana mengurangi hambatan gelombang itu? Misalnya sekarang kapal-kapal yang besar-besar, panjang-panjang yang lebarnya lebih dari 100 meter, dia memakaikan bulbos yang seperti di kepalanya itu seperti hidung burung gitu ya, supaya dia bisa memecahkan gelombang. Nah, ini juga percobaan si Davidson bahwa koefisien dari hambatan gesek itu terhadap Reynolds number itu akan menurun, makin cepat dan makin menurun. Dan akhirnya juga dia ada kemungkinan konstan ya. Nah ini juga si Ijubuchi ya, tahun 1934, nah dia mengatakan bahwa hambatan total itu kan ada garis yang ke atas, di bawahnya ada garis. Nah itu dari bawah, dari titik 0 ke atas ada residual resisten, ke atasnya friction resisten. Nah jadi pada kecepatan tertentu, bisa residual yang lebih tinggi atau friction resisten yang lebih tinggi. Nah, kita akan pilih yang mana yang lebih tinggi hambatannya gitu. Apakah hambatan gelombang, apa hambatan gesek. Nah, kalau kapal selam, ya hambatan gesek yang tinggi, hambatan gelombang nggak ada misalnya, kan gesek semua. Tapi kalau ya dianggap bukan ada, dianggap kecil ya. Nah, kalau kapal perang itu biasanya yang besar itu kan dia panjang, kecepatan tinggi kan. Nah, itu dia hambatan gelombangnya kecil, tapi hambatan geseknya besar karena dia muatannya berapa banyak gitu kan. Tapi karena dia lancip, ya jadi dia membuat gelombangnya kecil. Nah, karena buat gelombang kecil, energi yang diberikan untuk buat gelombangnya yang diambil dari badan kapal juga kecil gitu. Nah ini ada perbandingan, ada sumbu datarnya adalah kecepatan, sumbu tegaknya adalah resistennya dalam ton atau dalam satuan yang kita inginkan ya. Nah ini kita sudah membahas lagi ke sini komponen-komponen pada column water ya. Column water itu yang kita bisa hitung sekarang column water dulu ya. Karena kalau ada badai segala macam, ada gelombang lain itu spesial kita akan tambahkan di sana perhitungannya. Nah, dalam column water itu ada hambatannya kita pecah-pecah, hambatan total itu di sini dianggap pressure resistant dan skin pressure. Nah, skin friction resistant itu kan hambatan gesek kan. Yang satu sebelah ini kan hambatan tambahan atau hambatan sisa atau hambatan lain-lain. Nah, semua itu ada juga yang mengatakan bahwa itu hambatan tekanan karena semuanya kan ada tekanan, ada gelombang, ada tekanan, semua ada tekanan. Nah, di situ kita bisa pecah lagi, ada wave making resistant, ada resistant karena hull formnya, ada lagi bulbosnya nih. Nah, karena ada wave making resistant, ada bulbosnya di situ, ada bulbosnya. Terus ada lagi yang transom, ada lagi viscous form resistant. Transom itu bentuk buritannya seperti apa gitu. Seperti apa itu juga mempengaruhi ya, karena mempengaruhi gelombang. Nah, itu yang pressure-nya. Kalau yang skin friction itu ya terbagi ya dua itu ya. Jadi badannya aja sendiri sama appendages itu seperti ada rudder, ada stabilizer, ada bilge keel, segala macam. Bolongan-bolongan buat mengambil air atau buang air segala macam, di dalam itu ada stabilizer segala macam. Nah, itu hambatan appendages-nya skin friction resistant. Karena terkait dengan kekentalan air, jadi kita sebutnya viscous resistant di sana karena ada kekentalan air laut yang menyebabkan kapal itu berat atau tidaknya itu kekentalan viskos itu berpengaruh. Tapi di sini sebetulnya bukan itu yang lebih berpengaruh adalah koefisien geseknya di sini. Lantas di sana tuh ada wave making resistance-nya tergantung tekanan karena gelombang itu tergantung tekanan. Nah, multi resistant karakteristik karena itu banyak sekarang kapal-kapal baru sekarang banyak tidak berlambung tunggal tapi banyak berlambung dua atau tiga ya. Tapi kalau dua bisa lambungnya hampir sama ya, lambung kiri dan kanan hampir sama.
Bisa juga simetris dan tidak simetris gitu. Sama atau tidak bisa juga terjadi gitu. Tapi kalau yang lambung 3 tuh biasanya yang besar, yang di tengah, yang kiri kanannya kecil, kayak seperti cadik lah, seperti gitu. Nah, kenapa kapal itu ada lambung banyak gitu ya? Yang dulu orang mengatakan bahwa itu stabilitasnya baik. Nah, dari mulai monohull satu kita ke katamaran. Kenapa dia tuh si Insel sama Molan ini tahun 1991 dia meneliti tentang katamaran. Ini yang berhasil penelitian beliau ini karena dia itu katamaran itu bisa mempunyai resisten yang lebih kecil pada saat kecepatan di approach number lebih besar dari 0,3 ke atas. Dia hambatan lebih kecil dibanding yang monohull. Kalau kapal-kapal lambat ya monohull. Kapal-kapal cepat katamaran atau trimaran. Nah, trimaran itu juga hampir sama ya dengan katamaran. Si Wilson tuh tahun 1993. Ini yang dipakai di dunia itu adalah katamaran sama trimaran. Karena gimana dia bisa mereduksi hambatannya? Karena dia tuh ada interferensi gelombang. Nah, orang menganggap bahwa gelombang yang terjadi itu adalah antara samping-samping lambung. Tetapi sebetulnya bukan itu. Tapi gelombang yang terjadi di belakang lambung semuanya. Yang serat yang ke bawah air. Jadi kalau kapal berjalan kan ada gelombang yang ke bawah gitu ya. Nah, gelombang ke bawah itu berupa tarikan ya. Seperti benang-benang yang ketarik, itu yang menyebabkan kapal itu jadi berat ya, kurang laju. Nah, ini ngeliat combination. Jadi kalau kita punya satu titik, jadi kita masukkan ke dalam air, kita tarik. Nah, itu ada timbul gelombang-gelombang yang transversal dan divergen atau longitudinal. Nama-namanya agak beda-beda ya, tergantung dari jenis bukunya. Ada crash, ada sudut-sudutnya gelombang, ada wavelength segala macam. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap tarikan air terhadap gelombang. Nah, jumlah gelombang-gelombang transversal sama divergen itu akan nanti ada suatu penjumlahan. Ya, jadi kalau kapal-kapal perang karena panjang, ininya sudutnya akan lancip, akan kecil gitu. Jadi energi yang diberikan juga kecil. Ya. Di sini yang paling penting itu adalah di belakang itu, stern wave-nya. Nah, di yang atas itu dia di bawah. Jadi propeller yang di belakang itu wave gelombangnya itu ke bawah. Jadi propeller itu bisa muncul sedotan airnya. Ketimbang yang di bawah yang B. Yang B stern wave-nya itu baik. Jadi propeller itu akan tercelup. Nah, ini menentukan dia bisa tercelup atau tidak, ya itu tergantung perhitungan dari panjang gelombang itu sendiri dan dari bentuk kapal gitu. Gimana kita bisa menciptakan di belakang itu terbentuk seperti gelombang seperti gunung naik ke atas. Bukan dia bentuk celah gitu bukan lembah. Kalau lembah, dia propeller itu tidak bekerja baik karena dia akan terhisap udara dari atas atau tidak efektif. Jadi kalau yang symmetrical disturbance ya, nah itu tekanan itu semuanya. Tekanan, terus karena ada bow wave itu, gelombang dari bow-nya depannya, terus ada lagi shoulder wave, ada lagi quarter wave, ada lagi stern wave. Nah itu gelombang. Nah, gelombang itu semuanya dijumlahkan. Nah, cuman di sini ada interaksi. Jadi kalau kita mencari interaksi gelombang-gelombang itu agar wave-nya kecil. Jadi gelombang yang harusnya dia membentuk lembah, di sebelahnya ada yang membentuk gunung gitu. Jadi dia saling meniadakan energi itu, jadi membuat gelombang itu jadi kecil dan energi yang diambil dari badan kapal itu pun kecil. Nah, ini juga tadi penjumlahan yang tadi ya, ini Berners-Lee Weekly. Ini juga ada yang bawah itu diverging wave, atas lagi transversal wave, totalnya naik ke atas. Di bawah ada angka approach number-nya berapa, biasanya dia menguntungkan setelah di atas 0,35 dia. Nah, ini seperti ini kalau saya gambarkan dengan mudah. Ini kalau bebek ini berenang, tuh ada gelombang wake itu yang kebentuk seperti itu. Ada yang transversal, ada longitudinal ya. Ada sudutnya. Nah, ini yang menyebabkan si bebek itu berat jalannya. Kalau makin lebar, dia akan tambah berat. Nah, ini juga seperti ini, itu agak di bawah tuh lebih cepat dia. Jadi sudutnya lebih cepat. Jadi ini menentukan high speed, menentukan energi yang diambil. Itu yang menyebabkan hambatan itu besar di sini. Ya, gelombang-gelombang ini. Nah, kalau kapal-kapal kecepatan rendah ya tentunya ya mungkin hambatan bentuk dan hambatan lain tidak akan berpengaruh. Hambatan gelombang aja mungkin tergantung kecepatan berapa jenis kecepatannya. Nah, ini ada multi-hull resistant komponen, ini juga hampir sama ya. Saya gambarkan yang simple. Jadi ada dua lambung. Lambung satu bekerja seperti gitu gelombangnya, lambung yang bawah juga begitu. Nah, ini diharapkan akan terjadi interferensi gelombang.
agar semua gelombang yang dari sambung yang sebelah satu itu gunung, yang satu jadi lembah, jadi ketemu, dia terjadi interferensi, terjadi interaksi juga, jadi dia mengecil dan wake-nya di belakang kecil dan dia akan menguntungkan. Nah ini kenapa depannya tidak rata ini ada namanya stagger ya. Jadi memang sengaja dibikin agak ke depan sedikit supaya dia bisa mengurangi terjadi interferensi daripada dia sama rata gitu paralel. Ya paralel tapi ujungnya sama. Dia biasa ada juga yang bentuknya simetrik dan unsimetrik gitu ya. Ada bentuknya juga yang setengah penampangnya itu yang satu setengah penampang, ada yang ke kiri, ke kanan gitu. Nanti itu juga ada apa variasinya, variabelnya juga di sini. Tapi ini saya menggambarkan yang mudah aja. Nah, ini juga nih saya menggambarkan gelombang yang terjadi seperti itu menyentuh ke sana, yang sana juga menyentuh ke sini. Nah, itu jarak B-nya, B1 sama L-nya itu menentukan sekali. Sudut-sudut itu menentukan sekali interaksi antara wave-nya dan untuk menentukan di belakang gelombang yang di belakang. Jadi bukan yang di antara itu. Nah ini akhirnya si Lukni ya 2004 dia membuat secara numerikal ya mengkalkulasikan satu kapal yang di atas satu lambung itu seperti gitu, wake di belakang itu seperti itu kecepatan. Lantas dia menempelkan kapal katamaran dua lambung yang bawahnya bentuk gelombangnya seperti itu yang di belakang itu tuh. Nah dari situ peneliti mengetahui bahwa hambatan yang paling besar itu terjadi di wake, di belakang, bukan di sampingnya itu. Nah dari sinilah berkembang kenapa terjadinya pengurangan energi terjadi pada kapal-kapal yang multi-hull ini. Nah ini juga data-data yang seperti tadi hasil katamaran ya, ada yang eksperimen dan ada yang sisi Lukni ya, ada lagi yang setel numerik ya. Itu bisa dibandingkan pada Prout number 0,6 dan 0, memang di atas harus di atas minimal 0,35 ke atas lah. Sangat menguntungkan. Kalau di bawah tidak menguntungkan. Nah, ini juga sama ya. Nah, itu tuh yang di legend yang kecil itu adalah perbandingan rasio apa tuh jarak sama panjang kapalnya itu berapa tuh kita bisa lihat. Nah di bawahnya Simolan itu juga tuh itu dia paling menguntungkan menilai pada koefisiennya itu dia jangan sampai 0,5 di 0,3 mungkin lebih menguntungkan sampai 0,4 kali. Kalau lebih tinggi lagi dia bisa rugi juga gitu ya. Ya tergantung dari banyak variabelnya. Ya. Nah ini mungkin penelitian yang paling akhir ini yang mengerjakan si Wei Yu ya di Amerika dari MIT. Dia menggunakan beberapa komputer besar. Nah dia sudah meneliti hubungan antara ini kan yang ini trimaran ya. Lambung yang besar itu di tengah, yang sampingnya kecil-kecil, punya jarak segini-segini. Nah, terus dia pada saat Prout number 0,3, hampir 2,9, dengan 4,1 itu seperti apa tuh sumbu 3 dimensinya tuh. Jadi kalau kita mengerti gambar ini, kita tinggal garis, kita ketemu itu berapa koefisien dari hambatannya. Kalau Prout number-nya 0,4 berapa. Ini penelitian ini sudah valid ya, sudah banyak dipakai. Nah ini kesimpulan di sini adalah sistem hambatan ini tidak hanya dipengaruhi oleh satu mekanisme, tapi banyak faktor yang bisa mempengaruhi semuanya. Makanya kapal itu ada namanya story-nya gitu. Jadi kalau kapal itu udah bagus, kita ikutin, kita bikin yang banyak, yang seri, pengembangannya kecil-kecil. Kalau kita menciptakan lagi yang baru gitu, nggak mudah, nggak semudah itu ya. Saya rasa cukup sekian dari saya ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.